Halo Kak. Halo, Halo, halo. baik. Kak. Iya, Kak Pepe, kita tunggu sebentar ya. Oke. Kalau ada yang join lagi baru. Sebentar aja. Hmm. BTW, makasih banyak loh Kak. Pagi-pagi udah mau bergabung. Udah ada yang bergabung. Halo, Rena. Halo Kak. Halo Kak. Halo Kak Margaret. Kita mulai aja kali ya. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bergabung kepada acara kita, sesi berlayar pada malam hari ini atau berbagi layar dengan salah satu narasumber kita yang kece banget nih, yaitu Kak Perdana Putri. Kak Perdana Putri atau akrab yang dipanggil KPP. Yeay. Ayo KPP, kira-kira KPP kabarnya gimana nih? Apalagi di Ah, sana masih pagi ya. ya, mencoba bertahan hidup aja di tengah-tengah pandemi. Iya, ternyata di sana juga masih pagi banget nih KPP udah mau menyediakan waktunya untuk kita berbagi inspirasi, pengalaman bersama kita pada malam hari ini. Kita di sini kita malam tapi di KPP pagi ya. Aku Iya, boleh sedikit sharing tentang biografi KPP nggak nih ke boleh. teman-teman? Sedikit. Oke, jadi KPP ini adalah seorang mahasiswa S3 Sosiologi di Northwestern University, Illinois, Amerika Serikat. Nah, riset utamanya itu adalah konflik, ekonomi agrikultur, dan politik perburuhan di perkebunan. Nah, ia juga merupakan penerima beasiswa dari beasiswa Airmain dari Ariman. Indonesian Scholarship. Eh, Oh ya, Airmain. itu orang Masa? Itu orang Indonesia kok, bukan orang. Oh, itu orang Iya, Indonesia. Pak Ariman itu Hmm, akademisi orang Indonesia. Dia dulu besarnya di hmm, ITB, terus dia jadi salah hmm. satu pemikir ekonom dan pembangunan di Indonesia. Dan dia Oh, kenal sama direktur hmm, beasiswaku yang dosen di Northwestern juga. Jadi mereka sepertinya teman hmm. baik, dan untuk menghormati Oh, Pak teman. Ariman, nama beasiswanya Oh, bukan oh, bukan orang Arifan. asing. Oh, bener. Aduh. Iya, ya, ya udah nggak apa-apa lah ya, Kak. Terima kasih Pak Ariman. Mohon maaf, aku salah baca. Nggak apa-apa. Orang Minang Nah, kok dia. aku lanjutin. Aku lanjutin ya, Kak. Aku lanjutin. Dan penerima dari Scholarship and Research Support Foundation dan juga sebagai penerima dari dana hibah riset College Dispute Resolution and Research Center di tahun 2019. Nah, katanya saat ini juga sedang menyulam karena pandemi nih, Kak. Jadi menyulam nih kesibukan atau hobi baru atau gimana nih, Ah, Kak? hobi baru, ini sulamanku udah jadi satu, aku Wih, keren. Udah um, panjang. iya, gara-gara pandemi nggak bisa kemana-mana, aku coba hobi Mm. baru. Aku jadinya senang masak, bikin kue sama menyulam di sini karena nggak Ih, kemana-mana. keren, keren. Iya sih, Kak, betul. Nah, yang paling aku kepo banget nih, aku mau tanya nih, kakak kan katanya nih ya, katanya itu kan baru berusia 25 tahun. Hmm. Nah, tapi sekarang lagi S3 nih, gimana sih pengalaman KPP menjalani pengalamannya tuh gimana sih? Kayak Eh, di sana itu seperti apa? Pengalamannya penuh dengan sakit kepala, stres, membuat aku lebih peduli sama kesehatan mental dan fisikku karena aku juga penyandang disabilitas. Aku punya penyakit Oh, autoimun. Jadi banyak hmm, hal yang aku pikirkan pas lagi S3 ini, karena memang berat. Karena S3 itu kan nggak, kayaknya kita harus meluruskan keinginan orang. Kan pengen banyak nih, aku pengen S3, aku pengen ini, aku pengen itu buat di S3. Tapi kayaknya kita nggak dapat pemahaman yang lebih baik dan lebih jujur soal sekolah pasca sarjana itu berat, apalagi di S3. Dan aku kan nggak punya master, jadi aku masuk program S3 di Amerika ini semuanya hmm. 6 tahun rata-rata, karena dia tuh gabung S2 sama S3, jadi kan totalnya sekitar 6 tahun. Um, jadi itu yang bikin berat, karena aku harus ngikutin training S2-nya dulu. Buat anak-anak yang udah S2, mereka kadang-kadang bisa kayak minta kelasnya, mereka nggak, aku harus ikut banyak kelas
sebelum aku maju proposal disertasi. Jadi anak-anak yang udah punya S2 mungkin punya kelebihan sedikit karena mereka bisa bilang aku udah pernah ambil kelas ini di kelas masterku sebelumnya. Jadi mereka jadinya mungkin bisa lulus lebih cepat atau lebih punya banyak waktu untuk mengurus disertasi. Aku nggak punya itu semua. Jadi itu yang bikin aku berat karena dan aku kan backgroundnya tuh profesional gitu. Kayak aku kerja 3,5 tahun di NGO, aku orang lapangan dan untuk duduk di depan komputer ngomong sama diriku sendiri kayak aku mau ngerjain ini, mau membuat teori, membuat nulis jurnal tuh berat. Dan ya dan kebanyakan orang kan mau S3 tuh di Indonesia kebanyakan lebih tua kan daripada aku gitu karena mereka pengen jadi dosen. Betul betul Ya. banget. Aku memilihnya tuh di usia muda karena aku memang pengen jadi akademik, aku pengen jadi dosen, aku pengen jadi tenaga ajar. Jadi itu yang sedang aku lakukan, tapi aku tetap semangat melakukannya karena nanti mungkin kita bisa ngobrol karena aku tahu ada pertanyaan nanti soal gimana backgroundku kok bisa nyasar S3-nya di sini. Iya, betul Karena betul banget, betul banget. karena aku suka dengan pekerjaanku, aku suka membaca, aku suka riset, aku suka nulis. Walaupun akademia itu bukan tempat yang menyenangkan juga bagi perempuan misalnya, atau bagi orang yang punya penyandang disabilitas, atau teman-teman dengan minoritas seksual lainnya itu bukan tempat yang terlalu menyenangkan, apalagi di luar negeri kayak di Amerika yang politik rasnya itu sangat kuat gitu. Tapi cukup apa namanya compensating bagiku ya gitu. Jadi untuk bagiku orang yang mau S3 itu harus tahu kayak oke, dia suka riset, dia suka membaca, dia suka menulis gitu. Dan suka berdiskusi. Karena kalau nggak ada pertukaran ide kayaknya susah mau ngambil sekolah pasca sarjana. Wow, ternyata berat banget tapi tetap harus dijalani gitu ya. Iya. Iya, tapi wow, keren banget sih ini Kakak. Nah, di awal-awal tadi katanya itu 6 tahun ya, berarti masa kuliahnya dari S2 ke S3-nya juga. Nah, itu tuh pas awal mula Kakak nyampe di Amerika itu tuh gimana sih apa beradaptasinya? Apakah langsung bisa gitu dengan orang-orang di sana atau gimana? Apalagi kan kita orang Indonesia kan, mungkin di Amerika sana jarang nih orang Indonesia atau yang Asia gitu. Nah, itu tuh awal mula Kakak di sana tuh gimana sih adaptasinya, terus teman-temannya kayak gitu. Aku beruntung karena Chicago itu lumayan ya, jadi di Amerika ini ada namanya konsep sanctuary city. Sanctuary city itu maksudnya kota yang sangat aman untuk imigran dan refugee. Nah, jadi kayak jadi misalnya kalau ada deportasi mendadak kan kamu sering dengar berita soal di Amerika ada tiba-tiba deportasi mendadak, Chicago itu tidak termasuk kota yang membolehkan polisi federal atau polisi imigrasi untuk melakukan hal tersebut. Jadi kota itu sebenarnya sangat ramah sama imigran. Aku beruntung. Tapi sebenarnya aku nggak tinggal di Chicago, aku tinggal di pinggir kota. Jadi ini sering banget kejadian banyak di kampus-kampus di Amerika itu tinggal kayak di UI Depok gitu misalnya, tinggal di pinggir kota. Kota aku namanya Evanston, cuma 30 menit dari Chicago, tapi karena ini kampusnya besar, ini kampus privat, yang jadi punya banyak dana riset untuk anak-anak internasional, jadi lingkungan internasional lumayan membantuku untuk beradaptasi. Dan beasiswaku ini lumayan baik karena mereka tuh yang kayak yang ngurusin semua sistem administrasi segala macam yang aku tahu, aku cuma ngasih dokumen, mereka yang ngurusin gitu. Jadi itu kayak kelebihan beasiswa aku sedikit dibandingkan program-program beasiswa yang lain, kayaknya semuanya harus apa-apa sendiri kan. Kalau aku agak dibantuin gitu. Dan adaptasi yang paling besar di sini mungkin makan. Aku nggak suka makanan di Amerika. Makanan di Amerika tuh nggak enak bagiku. Ya makanya aku belajar masak sendiri. Tapi banyak banget orang-orang Asia di sini. Jadi kayak ada toko-toko Asia gitu. Banyak kan mereka datangnya dari Vietnam. Tapi mereka jual banyak produk Indonesia juga di sini. Dan aku aku ganti dietku jadi aku vegetarian udah 3 tahun. Aku nggak makan daging. Itu bagian adaptasiku sih karena aku nggak ada banyak aku nggak suka industri daging di Amerika, itu bagian dari kultural adaptasi kultural yang aku harus, karena aku nggak suka dari dulu, aku juga nggak terlalu suka makan daging sebenarnya. Jadi itu yang bagian dari adaptasi budayaku. Dan adaptasi sosial lainnya adalah aku sering dengar cerita ini kalau orang-orang tapi di Chicago, menjawab pertanyaan kamu, orang Indonesia itu nggak terlalu banyak di Chicago. Mereka tuh paling banyak di Philadelphia sama di New York sebenarnya. Nggak di Chicago. Ada sih banyak teman-teman, ada banyak orang Indonesia di kampus UIC, namanya University of Illinois Chicago.
Dan di Chicago juga ada banyak, tapi di tempatku ya cuma teman-temanku dan beasiswaku. Sama beberapa anak-anak S1 gitu. Hai Nanda, Nanda ini temanku dulu di Northwestern. Hai, Oke, halo lucu. Kak, halo. Uh, Iya, ini banyak nih tadi kayak baru-baru gabung terus bilang, I love KPP gitu-gitu. Halo apa lagi ya? Kak. Ada sosial ini aku dengar banyak ini dari teman-teman Hmm, yang pergi ke luar negeri kayak apa namanya? hmm, Mereka nggak terlalu berani diskusi di hmm, kelas dan itu tuh padahal budaya di sini gitu kayak atau dan sebenarnya bukan hmm, di Amerika aja sih kayak di Eropa juga kayak gitu kayaknya di banyak-banyak ruang kampus kecuali di negara-negara Asia hmm, mungkin barangkali ya. hmm, Itu lebih sering terjadi dan kamu kalau nggak berpartisipasi di diskusi dosennya tuh kayak ngeliat hmm. kamu nggak tertarik kayak sama ngerjain ini dan Oh gitu. aku ini orangnya tuh sebenarnya nggak terlalu banyak ngomong kalau di kelas gitu. Hmm, Kalau kecuali aku nyaman banget sama kelasnya gitu. Jadi kayak aku tuh nunggu 4-3 minggu atau pertemuan baru aku ngomong. Terus dosennya kayak kamu emang nggak tertarik ya sama ngomong ini. Itu adaptasiku yang agak susah dan aku walaupun bahasa hmm. Inggrisku di atas kertas kayak di IELTS atau di TOEFL itu Iya. kayak di apa ya acceptable diterima gitu aku tuh tetap Hmm, nggak berani gitu ngomong kadang-kadang itu juga hmm, itu baru 1,5 tahun ke 2 tahun aku mulai agak pede ngomongin bahasa Inggris dengan nggak bukan hmm. ngomong bahasa Inggris kalau ngomong bahasa Inggris harus ya kalau dikasih Iya kan itu harus. ya ngurut apa namanya belajar kayak ngurutin logika dalam berdiskusi dan menyampaikannya dengan Hmm. jelas. Wow, berarti awal mulanya itu perjuangan juga gitu ya Kak, katanya sampai 1,5 tahun baru pede banget gitu. Iya. Nah, terus juga ini nih, kan Kakak tuh dapat beasiswa tuh dua ya, yang dari Ariman tadi sama yang dana hibah. Nah, itu tuh gimana sih Kak, caranya kok bisa gitu? Dari mulanya itu ngurus suratnya, terus apa pendaftarannya itu tuh gimana sih Kak? Boleh cerita nggak sih Kak? Beasiswa, tapi ini disclaimer dulu, beasiswa Riman udah tutup, karena memang mereka tuh Oh, udah fix, mereka cuma mau ada 25 orang yang ngambil ilmu sosial di hmm, Northwestern, karena emang yang bikin hmm, inisiatif beasiswanya ini adalah dosen di Northwestern, jadi cuma bisa ke Northwestern hmm, gitu, dan cuma di ilmu sosial. hmm, Karena beasiswa di Indonesia kan uh, tanpa bermasuk dengan outlook industri Indonesia mereka lebih berat ke anak-anak STEM yang saintek, oh, matematika, ilmu pengetahuan alam. hmm, Jadi dosen yang menginisiasi program beasiswa ini bilang kayak kita kayaknya juga hmm, butuh orang-orang doktoral di ilmu sosial lebih banyak gitu hmm, mengimbangi ilmu anak-anak di saintek dan apa ilmu pengetahuan alam dan lain dan hmm. kesehatan. Um, aku gimana ini aku waktu dapet pertanyaan kamu tuh kayaknya aku ceritaku tuh motivasional enggak juga gitu aku ini kebetulan aku dapat Ariman jadi ini Hmm. bukan sesuatu yang apa ya yang kayak bukan sesuatu yang aku tuh rencanakan gitu aku tuh sebenarnya nggak merencanakan Hmm. aku tuh kejeblos S3. Aku udah nyari beasiswa tuh dari 2016-an. Waktu itu Hmm. aku cuma ngincar aku S2 karena waktu itu kan lagi kerja di non-profit. Jadi aku pengen oh yaudah S2 Hmm. aja, aku lebih pengen yang praktikal. Tapi aku apply ke kayak 5 atau 6 sekolah gitu. Aku tuh ditolak semua. Aku Hmm. ditolak Leiden, aku Iya. ditolak Hmm. Maastricht, semuanya di Belanda waktu itu karena Hmm. mantan partnerku dulu di Belanda. Oh. Biar jadi kayak kita Hmm. mau segala macam biar beres gitu urusan ke Oh depan. iya. Terus aku ke SOAS nggak diterima di Inggris. Hmm. Aku nekat waktu itu dan aku tuh nggak kepikiran sama sekali ke Amerika. Dulu ke Amerika tuh aku Oh cuma iya. pengen ke satu sekolah namanya MIT. Aku Hmm. pengen di antropologi, teknologi di MIT. Nggak, aku nggak diterima gitu. Iya. Um, jadi terus aku lewat kampusku gitu. Hmm. Aku dulu di UI, terus ada pamflet coba beasiswa ke Amerika terus kayak aku coba aja Iya. deh gitu. Aku lagi pingin pokoknya kenapa ya pokoknya aku tuh lagi pingin banget sekolah gitu kayak aku udah kerja Hmm. tuh dari umur jadi sebelum aku tuh udah kerja sebelum aku selesai kuliah jadi kayak Hmm. 2016 tuh aku udah kayak ya Allah kayaknya udah baru 2 tahun ya. Aku kayak aduh, kayaknya tapi kan kalau aku apply 2016 aku tuh proyeksi baru akan berangkat kuliah tuh 2017 atau 2018 Hmm. jadi kayak aku pikir aku akan punya cukup waktu kerja yang banyak sebelum aku pergi Hmm. ke Iya. sekolah gitu. Iya. Nah, aku coba apply, itu aku kirim itu last minute,
Ya, aku baru kirimnya tuh beneran H-1 aku baru kirim, tapi Wow. yang orang tidak tahu adalah aku sudah mikirin risetku tuh dari 1 tahun sebelumnya gitu. Aku sudah tahu aku mau ngapain, aku sudah tahu risetku mau apa, dan itu yang aku apa namanya aku asah terus gitu. Aku dapat banyak masukan dari mantan pasanganku, kan dia juga S3 sekarang gitu, dia ngambil S3 tentang politik ekologi. Aku sekarang makanya aku ngomongin konflik, jadi kayak kita tuh banyak beririsan gitu isunya. Dia ngomong lingkungan dan banjir gitu di Jakarta, aku ngerjain konflik dan perkebunan sawit gitu. Jadi kita banyak, dan aku hingga dapat banyak inspirasi dari teman-teman di sekitarku gitu. Itu yang membantu aku menempa basis apa esai untuk S3 aku. Gimana? Oke. Jadi kayak sebenarnya ya karena kalau kamu pergi S3 gitu, dan ini berlaku dimanapun sekolah di Amerika, kamu harus kayak ngasih 2 esai. Pertama esai personal, kayak kenapa kamu harus ke apply sekolahnya, kenapa mereka harus menerima kamu. Yang kedua esai soal riset kamu mau riset apa, kamu mau kerja sama siapa. Jadi kayak kerja sama siapa tuh di departemennya. Jadi S3 tuh beneran urusan yang berat gitu. Kayak kamu udah harus tahu kamu mau ngapain. Nggak mesti harus terjadi, tenang saja. Ini riset udah kayak udah kemana-mana dari dari sejak aku pertama kali ngedesain berkeren, kayak wah ini kiblatnya udah udah mulai Udah lagi kayaknya. Dan sebenarnya kalaupun kamu nggak ada Riman lagi, kan ada apa namanya, ada Fulbright, ada beberapa kampus, ada beberapa model beasiswa lain. Tapi orang yang nggak juga jarang tahu adalah kamu sebenarnya bisa langsung apply S3 atau langsung aplikasi S3 tuh langsung ke kampusnya. Jadi prosedur ke dokter di Amerika itu nganggap kamu tuh kayak pekerja sebenarnya, walaupun itu nanti urusannya ada udah sendiri. Ya, pokoknya tapi kamu tuh sebenarnya seperti mengirim lamaran kerja buat S3 di Amerika itu. Jadi ya aplikasinya biasanya standar kayak bahasa Inggris, TOEFL, kalau sini pakai TOEFL. Beberapa kampus kayak di Ivy League kayak Harvard segala macam nerima IELTS. Aku kemarin apply ke MIT, aku pakai IELTS dan itu nggak apa-apa. SI 2 lebih bagus lagi kalau kamu pernah ikut punya pengalaman riset dan atau pernah publikasi. Terus apa lagi ya, GRE ini kayak tes bilangnya Matdas dan bahasa Inggris, tapi sekarang udah ada gerakan di pendidikan tinggi Amerika untuk tidak perlu GRE. Kamu bisa cek kampus-kampus mana yang butuh GRE, yang boleh nggak pakai GRE, mana yang masih terima GRE. Dan ini GRE ini soalnya GRE ini mahal sekali. Kamu GRE itu sekitar $145 apa zaman aku tuh, makanya kayaknya lebih mahal deh. Kayak pokoknya aku bayar di apa namanya, bayarnya waktu itu sekitar 2,7 juta gitu. Dan aku bangkrut banget tuh waktu apply ke MIT sendiri. Nah, beasiswaku yang Ariman ini membantu aku supaya nggak perlu GRE. Jadi aku 1 tahun tinggal di 1 tahun sebelum aku punya training, pelatihan sebelum dokter, namanya pre-doctoral training 1 tahun di sini. Jadi aku belajar, ikut kelas, aku cuma boleh ngambil 1 kelas per catur bulan, karena sistem Northwestern-nya pakai catur bulan. Habis itu aku dievaluasi, aku ngasih kayak working paper gitu, risetku mau kemana, aku dapat beasiswanya gitu. Tapi kalau kamu langsung apply, mungkin baik buruknya adalah kamu ngurusinnya semuanya sendiri. Dan kadang-kadang kalau kampusnya nggak terlalu banyak uang, atau kayak kampusnya yang rese aja gitu, dia nggak ngasih kamu tiket berangkat ke Amerika. Tapi mereka ngasih kamu uang settlement pas kamu sampai di, misalnya kan baru mulainya tuh tanggal September nih, kamu dapet tuh bulan Agustus kamu udah bisa datang karena kamu udah dikasih uang sama mereka gitu. Jadi kayak kadang-kadang nggak perlu beasiswa, tapi ada ruang-ruang untuk apply aja, karena sebenarnya kalau kamu S3 itu dibayarin sama kampus jatuhnya. Kalau nggak ada beasiswa S3 di Amerika itu dibayarin sama kampus, karena kamu sebenarnya jatuhnya pekerja. Dan kamu kalau S3 di sini bisa aplikasi visa di Amerika itu bisa aplikasi visa mahasiswa atau visa pekerja akademik. Aku pakai visa pekerja akademik. Wah, berarti kalau kayak gitu enak banget gitu ya Kak, walaupun kita di sana itu sebenarnya pelajar, tapi bisa dapat visanya itu pekerja juga. Berarti kalau pekerja kita akademik, kamu nggak boleh sembarangan kerja di luar. Oh,
Aduh, aduh, totalnya Aku dan ketawa. kakaknya ini sering banget, kamu nggak bisa sembarangan Oh kerja iya, itu di luar gimana tuh Kak? sana. Pekerja akademik tuh gimana tuh Kak? Bisa Kamu diceritain cuma nggak maksud dari boleh ngambil kerja? kerjaan riset atau kerjaan yang dikasih sama kampus Hmm, atau kerjaan sama dosen kamu. Kamu nggak hmm, boleh kerja tahu-tahu kayak pingin part time di supermarket gitu. Biasanya tuh nggak boleh. hmm. Oh itu nggak boleh. Oh jadi walaupun pekerja akademik tapi harus ada hubungannya itu dengan kampusnya gitu Iya. kali ya Kak? Ya. Mm-mm. Ya, oke oke oke. Mulai paham nih gimana ternyata kalau misalnya di sana itu kisahnya kayak gimana. Maaf nih Kak, aku sedikit agak sotoy. Nah, selanjutnya ini nih Kak, nih. Jadi kemarin aku sempat scroll-scroll eh ada pertanyaan. Ini aku boleh langsung ini ya menyebutkan pertanyaan dari audiens kita. Dari Kak Andrea, Kak beasiswanya full atau apa aja yang ditanggung gitu. Kira-kira Aku gimana tuh full. Kak? Aku nggak ngeluarin duit sepeser pun. Oh, berarti dari Uang awal uang keberangkatan sampai mm, itu juga dong. iya, uang buku aku juga dapet. eh Terus kan biasanya kampus-kampus di Amerika ini punya kayak kartu apa namanya pergi kayak apa transportasi publik itu aku juga Oh, dibayarin. Kalau transportasi nggak publik. pakai beasiswa kamu Hmm. bayar $150 per tahun, aku full dibayarin semuanya. Hmm. Berarti pajak Yang gitu-gitu hampir terus sorry asuransi. asuransi aku dibayarin juga. Yang hampir sama Hmm. coveragenya itu kalau sama beasiswa itu LPDP sebenarnya. Kalau kamu Oh, sama kalau kayak itu yang paling ya itu hmm. paling deket sama model beasiswa aku itu LPDP. Hmm. Terus untuk asramanya itu asrama bareng-bareng atau gimana nih, Kak? Oh tidak, aku tidak mau tinggal di asrama. Dari dulu tidak pernah suka Terus tinggal di gimana asrama. dong? Juga di satu. Aku sewa apartemen karena uang bulanan kan aku Oh. karena again di sini kan modelnya gaji ya gitu. Oh. Uang bulananku itu apa Hmm. namanya? Aku kayak ngekos biasa aja gitu. Kayak kamu punya uang Hmm. bulanan berapa, Hmm. aku sewa apartemen gitu di sini. Dan itu Hmm, gajinya gitu. udah Oh lebih ya. dari cukup Hmm. untuk apartemenku. Wow, berarti enak banget dong. Itu pakai Nah, terus standar kampus. Aku nggak pakai itu harus standar oh, kampus. Bedanya. Itu kayaknya yang bedain Kak, apa LPDP kan ada pakai rate-nya orang Indonesia apa rate dari Kementerian Keuangan kan gitu dan mereka punya hmm. kalkulasinya sendiri. Kalau beasiswaku tuh harus nurut sama peraturan kampus. Oh, Jadi gitu. kayak Terus kampus itu ada udah pertanyaan harus lagi. rate-nya. Hmm? Ada pertanyaan lagi nih Kak, katanya itu tips ngejar beasiswanya gimana gitu. Aku nggak tahu ya kayak aku sebelum ngejar beasiswa tuh aku pikir kayak kamu pengen sekolah apa enggak dulu gitu loh. Aku aja kan sebenarnya pergi S3 ini beneran nyemplung gitu. Aku nggak tahu aku mau ngapain gitu sebenarnya. Uh, apa ya yang pattern yang aku perhatiin ke orang-orang yang dapat beasiswa S3 gitu. Mereka tuh tahu mereka tuh mau riset, mereka tahu mereka suka riset, dan ya mereka tahu mereka mau riset apa gitu. Kamu nggak mesti harus datang dengan pertanyaan yang sangat fix gitu, tapi kamu tuh harus tahu kayak ya saya suka riset, saya suka berdiskusi sama orang-orang, saya suka nulis dan saya nggak keberatan sama sekali menghabiskan waktu hampir lebih dari 40 jam cuma membaca dan menulis kerjaannya. Dan buat teman-teman yang baru datang model S3 di Indo Amerika itu lanjut, jadi kayak kamu mau kalau kamu mau ngirim aplikasi ke sekolah doktoral itu udah pasti kamu dapat S2 S3 gitu karena modelnya itu 6 tahun semuanya. Hmm. Oh gitu. Makasih loh Kak ini. Terus untuk teman-teman yang baru gabung, eh, kalau ada mau ada pertanyaan bisa langsung tanya di kolom chat atau bisa di kolom yang question box gitu. Jadi bisa langsung tanya mumpung ada narasumber kita. Oh ada lagi nih dukanya dari PhD student apa tuh Kak? Nanda ini saksi hidup gue loh untuk melihat duka. Tapi sebelum jawab pertanyaan ini, tadi kan kamu jawab soal Kellogg ya. Itu dana hibah riset. Dana hibah riset itu banyak Oh sekali. iya. Jadi kayak kalau dana riset itu kan kamu harus nyari sendiri. Beasiswaku tuh cuma ngasih uang bulanan, bayarin kan kalau S3 ini sebenarnya nggak bayar uang kayak nggak bayar uang semesteran kan gitu. Hmm. Mereka kayak gaji gitu segala macam. Kalau jadi dana hibah riset untuk ngerjain riset kamu harus nyari sendiri kalau kamu nggak ikut sama dosen kamu gitu. Um, jadi
kampusku itu aku sangat beruntung di kampus punya bersekolah di kampus privat di Amerika, karena kalau jadi ini kebalikannya gitu loh di Indonesia. Kalau di Amerika ini justru kampus privat itu yang dianggap lebih baik secara dana segala macam. Ada juga kampus publik yang sangat keren di Amerika. Kamu bisa di New York itu ada di CUNY atau kayak UC, kayak University of California, dimanapun itu mereka kampusnya bagus sekali. Sama di Michigan juga kampusnya bagus. Wisconsin banyak sekali orang Indonesia, kayak banyak intelektual Indonesia dulu dari University of Wisconsin Madison, itu kampus publik dan pendananya yang bagus dan risetnya banyak sekali. Tapi nggak banyak kampus publik seperti itu. Kampus swasta makanya yang jadinya kayak banyak jadi sasaran orang untuk S3 karena banyak dana riset. Nah, Kellogg ini adalah sebenarnya Kellogg ini kayak fakultas bisnis dan ekonominya, bisnis sih sebenarnya, dan manajemen di kampus. Dan mereka tuh punya satu riset, kayak punya satu pusat riset tentang konflik. Aku apply riset untuk master, untuk tesis di master, dan aku dapat sekitar $4.000 lebih karena mereka rupanya suka sama risetku. Dan kayaknya, dan menurutku penting untuk tahu bahwa di S3 itu kamu harus mengasah, setiap hari tuh harus mengasah kemampuan riset kamu gitu. Dan kemampuan riset itu bukan cuma kayak aku pengen menyelesaikan masalah gitu, tapi kamu menyelesaikan masalah tuh keren banget, tapi itu juga di lingkungan akademi di Amerika, kamu tuh juga pertanyaan yang praktis ini berkontribusi nggak sama ilmu pengetahuan disiplin kamu gitu misalnya. Ini contoh risetku itu kan soal konflik di Sumatera Utara, sama kita nggak boleh, kita sensor aja sama perusahaannya. Ini nggak apa-apa sih. Soalnya kasusnya menang. Jadi aku neliti soal masyarakat pasca konflik di Sumatera Utara waktu di desa Pandumaan Sipituhuta yang melawan Tobacco Tustari. Gitu. Ini perusahaan ini punya Luhut. Mereka menang. Aku nggak cerita yang aneh-aneh. Jadi ini sebenarnya dokumentasi secara publik itu punya Luhut. Tapi masyarakatnya menang. Dan aku risetku tuh aku pengen tahu gimana caranya, karena kan tokoh perempuan itu dinaikin gitu. Oke, kalau kita ngeliat gendernya sekarang, apa yang bisa aku pelajari, apa yang orang-orang di studi konflik bisa pelajari dari perempuan ini secara praktis untuk untuk menyelesaikan trauma pasca konflik di masyarakat. Tapi di saat yang sama aku pakai perspektif lingkungan gitu. Jadi bagaimana perempuan menata ulang lingkungan pasca konflik ketika konflik itu membuat mereka memperdalam kemiskinan mereka gitu misalnya. Nah, rupanya mereka nganggap perspektifku tuh baru gitu. Karena aku ngegabungin gender, lingkungan hidup, dan konflik gitu. Dan aku bisa merangkai gimana perspektifnya itu apa gitu. Dan itu 2 tahun aku makanya kayak aku memikirkan itu tuh bukan kayak sekali jadi kayak nggak ada yang namanya konsep kamu tiba-tiba S3 tuh kayak wah kamu udah keren banget. Nggak, itu tuh adalah kerja kecil setiap hari untuk memperbaiki diri secara lebih baik gitu. Nggak ada yang istilahnya kayak natural born genius buat anak S3. Aku pernah ada sih beberapa temen-temen kayaknya pinter banget kayak dari lahir gitu, tapi aku sadar kamu privilege aja kan udah lebih karena kamu tinggal di tempat yang kaya gitu segala macam. Tapi 99% itu beneran kayak kerja kecil setiap hari untuk membuat kamu lebih beradaptasi sama riset, beradaptasi sama proses berpikir kritis, menulis, kayak mengurutkan logika seperti itu. Ini nih, wow keren banget sih. Jadi ternyata untuk mencari yang tadi beasiswa yang keduanya itu apply sendiri, dan keren banget sih emang pas aku denger dari perspektif KPP itu dari tiga perspektif atau 3 pandangan itu digabung, itu emang bagus banget sih. Pantesan aja gitu kayak dapet, tapi emang itu juga nggak tiba-tiba dapet, tapi kerja kecil yang bisa jadi besar gitu kali ya. Jadi sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit gitu kali ya, Kak. Nah, terus jadi kita lanjut ke pertanyaan yang tadi, dukanya dari jadi PhD student apa tuh, Kak? Gimana ya? Aku tuh sebenarnya orang yang cukup punya privilege untuk melangkahi beberapa banyak masalah. Kayak walaupun aku bilang kayak tiap hari adalah kerja kecil,
aku kelas menengah atas, keluarga aku tuh sangat berada gitu, jadi aku dari kecil tuh sudah biasa nggak bahasa Inggris, jadi aku tuh sebenarnya nggak punya masalah kepercayaan diri buat belajar bahasa Inggris. Aku S1-nya kan juga bahasa asing yang lain, jadi kayak oh oke, itu nggak apa-apa gitu. Dan aku punya kerjaan yang cukup baik sebelum aku berangkat ke Amerika, dan aku punya tabungan yang baik gara-gara aku tadi gitu loh, kayak aku kan, dan ini privilege yang aku harus akui gitu, karena kalau nggak ada ini mungkin aku udah kemana-mana gitu. Dan itu masalah serius di Amerika ini, kayak kalau kamu, dan gimana kelas sosial itu benar-benar menunjukkan gimana kamu menavigasikan hidup di S3, karena kadang-kadang kamu nggak tahu apa ya, kode-kode sosial akademia itu gimana. Kayak ini jujur aja, akademia itu ruang yang elit, kita harus ngakuin itu gitu loh, hanya karena pendidikan itu bisa membantu atau bisa berkontribusi ke percepatan apa namanya, perubahan kelas ke atas ya, mobilitas kelas sosial ke atas. Ini lingkungan yang sangat elit. Kalau kamu nggak tahu sosial apa kode-kode sosialnya, itu sangat gampang untuk kayak merasa kamu tuh nggak berhak ada di sini. Kayak makanya ada orang-orang yang punya imposter syndrome, atau ada orang-orang yang punya ngerasa kayak mereka ngerasa kecil hati karena mereka kayak oh mereka kan kelas pekerja, mereka nggak ngerti, karena hampir 85% profesor di Amerika ini tuh ayah ibunya tuh juga doktor gitu loh. Jadi kayak ini nih profesi yang sangat elit, sangat bias kelas. Jadi gampang sekali kamu merasa tereksklusi dari ruang-ruang akademik ini. Dan itu kadang-kadang aku ngerasa, tapi bukan dalam perspektif kelas, tapi karena aku bukan orang Amerika, aku bukan dari negara berkembang, nggak suka sih istilah itu, aku bukan dari negara-negara di utara yang kaya lah gitu. Dan aku harus, dan tadi kayaknya ada yang nanya culture shock pertamaku di Amerika itu adalah rasisme. Aku nggak pernah, dan ini kan privilege sebagai orang perempuan yang kulitnya terang di Indonesia dan aku Muslim, aku nggak pernah dapat pengalaman ya. Kadang-kadang aku pernah dikira orang Tionghoa gitu, dan aku pernah beberapa kali ya, tapi ini serius loh, aku tuh pernah di beberapa kali Uberku, kalau di waktu zaman Uber dulu ada di Indonesia, atau kayak Gojek, Grab itu nolak aku gara-gara aku dari Cina gitu. Tapi aku tuh baru pertama kali merasa kayak oh my god, I'm an Asian itu di Amerika gitu. Karena itu yang orang tangkap pertama kali, dan Amerika kan punya sejarah rasisme yang sangat panjang, di mana mereka rasisme terhadap orang Asia itu sangat agak spesifik gitu, karena mereka nggak pernah nganggap orang Asia itu adalah orang Amerika, walaupun mereka orang Asia kan bisa jadi orang Amerika kan, Asian American gitu. Aku pernah beberapa kali dapat komen rasis dari beberapa dosen, dan itu sangat itu bikin aku shock karena itu terjadi di depan kelas, dan dia tuh nggak tahu tuh rasis gitu. Itu culture shock pertamaku. Terus kayak gimana, dan aku tuh sangat shock karena shocknya juga gara-gara aku kan nggak pingin ya, aku tuh nggak terlalu pingin mau S3 dulu gitu loh. Terus aku tuh kayak langsung ditempa jadi sekolah S3 gitu, jadi kayak ini aneh banget gitu bagiku, karena aku tahu kan kita S2 dulu, kita terus kayak aku harus menyesuaikan budaya riset di Indonesia itu yang sangat praktikal, kayak apa solusinya. Tapi kadang-kadang aku mikir aku juga nggak tahu solusinya apa, yang aku pengen tahu masalahnya apa dulu baru kita bisa ngasih solusi. Dan di Amerika ini proses sosiologinya itu apalagi kan di disiplinku tuh sangat teori, apa kayak lumayan orientasinya itu lebih ke teori gitu, tapi teori ini juga bisa berkontribusi panjang terhadap hal-hal praktis tentu saja, tapi mereka kayak lebih mengedepankan kontribusi riset kamu untuk memajukan disiplin sosiologi gitu misalnya. Itu culture shock itu pun juga, karena kan biasanya kalau di Indonesia itu kan kayak kita harus bikin solusi praktis gitu, kayak sosiologi pembangunan. Kayak aku di sini tuh kadang-kadang kayak dosennya ya kamu kalau nemuin itu buat sosiologi apa gunanya gitu. Terus aku jadinya harus belajar menyeimbangkan pengalamanku sebagai perempuan penyandang disabilitas Asia gitu, yang kayak semua identitas marginal di Amerika, dengan posisiku sebagai orang Indonesia yang lumayan yang sangat punya privilege yang sangat besar, tapi juga dengan budaya yang aku harus bukan sesuatu sih, lebih kayak aku pingin ketika aku meriset, apalagi kan aku ngeriset soal orang-orang di konflik gitu, aku ngerasa kayaknya agak kurang ajar kalau aku neliti konflik dan aku nggak bawa apa-apa buat mereka gitu. Ini kan gimana pun ini bukan ceritaku, ini bukan hidupku yang aku sedang tulis di risetku, jadi aku ngerasa paling nggak dari beberapa hal aku bisa membantu mereka sekecil apapun gitu. Aku nggak muluk-muluk apa yang bisa aku bantu kecil aja gitu.
Oh, ternyata seperti itu ya perjalanan apa dukanya di sana itu seperti apa. Terus ternyata kena rasisme juga kayak gitu. Ternyata emang harus kuat mental ya Kak, berarti kalau di sana Oh mentalnya ya, yang baja gitu. kalian kayaknya pernah bikin diskusi soal kesehatan mental kan ya? Iya, pernah, Itu pernah, pernah. itu aku baru ngerasain pentingnya ngejaga kesehatan mental dan fisik, tambah lagi aku Hmm. punya masalah fisikku juga, kayak nyimbangin nyimbangin kerjaan karena ini Hmm. rentan stres. Kayak aku tuh punya teman tiga Hmm. empat orang udah drop out dari S3 Hmm. karena mereka tuh udah kayak mereka lebih milih aku pengen kesehatan mentalku nomor satu, aku nggak peduli kerjaan gitu. Dan aku bangga sekali sama orang-orang yang bisa seperti itu. Hmm. Bisa sampai kayak gitu ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Maulana. KPP beasiswanya itu harus target ya berapa tahun sih? Kayak gitu. hmm Target maksudnya apa ya? Oh, kalau sorry ya, aku beasiswa aku tuh ngasih sebenarnya totalnya 7 tahun, jadi kan 1 tahun training, Hmm. 6 tahun di sini. Nah, kalau aku nggak selesai 6 tahun, wallahu Hmm. alam, aku nggak tahu dapat dana dari mana lagi. Berarti tahun kelima. Kalau aku tahu sudah kan, jadi S3 ini sebenarnya tuh juga di dalam inti S3 ini selain juga belajar Hmm. berpikir kritis, menulis segala macam tuh adalah planning. Kamu tuh harus jadi planner yang baik gitu Hmm. loh. Bukan mesti yang planning kayak harian gitu, tapi kayak kamu kira-kira 1 atau 2 tahun ke depan itu mau ngapain. Dan itu cukup gampang karena kalender akademik itu lumayan gampang di track gitu. Kayak kapan mulai aplikasi buat kerja, terus kapan mulai banyak Hmm. dana hibah riset tuh biasanya kalau nggak mulai musim gugur pertengahan tahun, itu pasti akhir tahun gitu loh. Jadi gampang Hmm. ketebak. Nah, kalau misalkan tahun kelima tuh aku udah mencium bau bahwa aku tidak akan selesai di tahun keenam, Hmm. itu aku udah harus mulai aplikasi namanya fellowship lain gitu, atau kayak dana hibah riset yang Hmm. kayak bisa nampung hidupku sampai 1-2 tahun ke depan di Amerika. Itu juga lumayan banyak Hmm. di sini. Hmm. Nggak terlalu banyak, tapi kalau kamu dapet tuh langsung kayak cukup sekali banyak gitu. Oh. Oh, ternyata seperti itu tuh. Jadi kalau misalnya udah mau mendekati ternyata masih aduh bisa nggak ya gitu coba apply lagi gitu ya Kak. Nah, di sini nih ada pertanyaan lagi dari Kania Dia Putri. Sebenarnya pertanyaannya sama kayak pertanyaanku nanti nih, tapi nggak apa-apa sih. Eh, Jurusan yang Kakak ambil itu sama nggak sih sama jurusan S1-nya Kak kayak gitu. Sebenarnya ini aku Enggak, juga mau nanya nih. di ini mungkin enaknya di Amerika kali ya. Mereka tuh kayak nggak terlalu Hmm. peduli gitu loh S1 kamu tuh apa gitu. Hmm. Um, Beda kalau di Eropa, dan ini sebenarnya alasan kenapa aku ditolak di beberapa kampus di Belanda, karena mereka bilang S1 sama S2 aku nggak nyambung gitu. um, S1 ku dulu sastra Rusia. Aku suka sih sampai sekarang, aku ngerasa beberapa hal tuh tetap kepake gitu. Kayak aku tuh dulu suka banget baca sastra, kayak karya-karya novel gitu. Hmm. Dan aku sebenarnya kayaknya tadi ada yang nanya proses berpikir kritis untuk S3 itu gimana. Aku mulai tuh dari novel sebenarnya. Dari Hmm. kelas-kelas kritik sastra gitu. Itu kepake banget bahkan sampai sekarang. Gimana cara membaca teks, gimana aku merunutkan logika cara berpikir. Itu aku terjemahkan dari proses membaca karya sastra, gimana aku aplikasikan ke model akademik gitu, yang lebih Hmm. ilmiah barangkali ya. Um, itu, tapi kan aku lulus tahun 2015. Aku udah kerja dari 2014. Aku gara-gara kerja di non profit terus, aku tuh jadinya kayak lebih lama-lama tuh kayak cung gitu ke apa namanya, ke isu-isu sosial. Hmm. Dan kan aku metode penelitianku kan etnografi dan interview wawancara gitu, kualitatif lah pokoknya. Aku 2014 di UI tergabung di namanya kelompok studi mahasiswa Eka Prasetya. Kita dapat dana hibah riset waktu itu dari Asia Foundation. Dan aku salah satu kepala riset untuk kualitatif yang ngomongin perempuan, fenomena perempuan namanya janda Malaysia. Ini konotatif sekali. Ini Hmm. perempuan-perempuan yang ditinggal suaminya untuk pergi ke Malaysia. Dan di situ aku belajar Hmm. kayak wawancara itu terus kayak aku seneng banget gitu. Karena aku kan kalau riset sebagai anak FIB atau sastra humaniora kan modal risetnya beda. Aku suka.
rupanya aku suka sekali ngobrol sama orang. Aku suka etnografi, aku suka tinggal di depan orang gitu, aku suka jalan-jalan gitu, untuk alasan-alasan yang masih kayak yang nganu-nganu lah gitu alasannya, nggak terlalu ilmiah dan nggak serius gitu. Terus aku kerja di non-profit yang berhubungan sama perempuan di negara-negara pasca konflik. Dan wawancara sama mereka dan mendengar testimoni mereka, karena kan aku desain kayak semacam desain grafisnya sama yang kayak ngelakuin mendesain strategi komunikasi produk-produk non profit kita. Terus aku baca testimoni mereka, aku ikut training, terus aku kayak dan aku juga pernah kerja di non profit tentang pengawas media. Jadi aku tuh aku kayak nyari benang merahnya tuh apa gitu. Oh, aku suka belajar konflik gitu. Aku selalu, karena aku bukan orang yang takut sama konflik secara personal gitu, kayak aku orangnya cukup konfrontasional dan aku kayak ngomong langsung. Jadi aku tuh selalu dan diplomatis gitu. Jadi aku tuh secara personalnya itu, dan aku memproyeksikan itu ke dunia, kalau istilah sosiologinya tuh dunia sosialnya apa gitu, realm sosialnya apa. Kenapa konflik terus bisa terjadi, kenapa konflik itu tidak bisa terselesaikan, dan kalaupun konflik bisa diselesaikan dengan ini sebenarnya topik riset S2 aku, masterku yang udah selesai. Kenapa bahkan ketika masyarakat yang termarginalisasi karena konflik menang, mereka tuh masih punya banyak masalah dan rentetan dari konflik gitu. Jadi aku suka sekali belajar konflik, aku ngeliat gimana negara, dan kayak waktu itu kan aku pernah kerja di non-profit namanya Remo TV. Mereka tuh ngeliat kayak gimana negara, perusahaan komunikasi atau perusahaan penyiaran itu kayak konflik industrial. Jadi kayak aku tuh suka studi konflik industrial, konflik personal, konflik yang penuh kekerasan. Nggak baik sih kalau ya, as I'm saying itu kayaknya agak aneh gitu. Tapi kayak aku tertarik kenapa konflik itu bisa selesai dan tidak bisa selesai, dan ketika konfliknya bisa sama, kenapa hasilnya bisa beda-beda gitu. Itu yang membuat aku akhirnya pas aplikasi beasiswa aku kayak aku pengen neliti konflik pertanahan, karena aku transmigran, aku tidak dari Jakarta, aku dari Riau, aku lahir besar di perkebunan sawit, dan jadi kayak setelah aku pikir ini akar dari semua masalahnya itu karena aku benar tinggal di daerah yang jadi hotbed konflik buat pertanahan gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih, riset yang paling banyak diminati di sana itu tentang apa sih, Kak? Kalau dari Ibnu? Kalau di Amerika itu sebenarnya tentang rasa kira-kira ini, sama sistem peradilan. Aku taunya di sosiologi, aku nggak tahu di disiplin lain. Kalau di sosiologi itu isinya tuh sosiologi ras, kesehatan, COVID segala macam, pandemik segala macam, dan sistem peradilan. Banyak banget orang yang lagi neliti kayak sosiologi hukum, sosiologi medis, sosiologi ras, itu lagi tenar ini sekarang. Dan lagi naik daun, tapi masih kecil tuh sosiologi lingkungan. Nah, ada pertanyaan lagi dari Kanadia Putri, katanya kalau sebagai muslim di sana itu pernah ngerasain hal yang gak enak juga nggak sih, Kak? Aku muslim tapi kan nggak visible ya, maksudnya aku nggak pakai jilbab gitu, jadi orang tuh nggak pernah kira aku muslim di sini. Nggak enak juga sih, karena kan mereka melihat orang muslim itu berarti harus selalu pakai jilbab, itu kan juga nggak enak kan gitu. Iya, enggak juga. Di Evans ini enggak sih, kampusku ini lumayan ramah sama muslim. Kita punya ruang sholat itu di depan departemenku tuh, kita punya gedungnya sendiri tuh ada ruang sholat, jadi kayak aku kalau beneran tinggal aku ke sana untungnya gitu. Di perpustakaannya di perpustakaan, jadi di gedung di sebelah perpustakaan itu juga ada musola gitu, jadi kayak nggak terlalu susah gitu. Dan ini aku sukanya pas lagi Ramadan kita tuh dapat makan, jadi makan buka puasa kan. Sistem di Amerika ini kan mereka punya asrama buat S1-nya. Itu asramanya mewah banget dan mahal gitu. Tapi dan mereka tuh punya kayak kantinnya sendiri gitu. Nah, untuk pas bulan Ramadan, tiap kali mau buka puasa alias makan malam, itu kita dapat gratis. Kayak mereka gratisin semuanya gitu. Jadi kayak Jadi, yang paling susah tuh mungkin nyari makanan halal kali ya. Dan itu bagian juga kenapa aku
makanya lebih nyaman jadi vegetarian juga sih kalau kamu jadi muslim. Ya maksudku kayak ngapain nyari-nyari, soalnya bukannya nggak ada ya, ada, kamu naik bus aja, kamu naik bus 15-20 menit pasti ketemu gitu yang jual daging halal. Dan beberapa ada banyak apa burger apa toko-toko hamburger di sini yang jual 1-2 gitu, jual burger halal gitu. Dan itu ya oke, nggak apa-apa gitu. Cuma kayak aku juga dari dulu nggak suka daging, kayak ngapain aku makan jadi vegetarian aja sekalian gitu. Apalagi ya kayak jadi muslimnya, enggak sih, kayak kalau dengan apa sholat Jumat di sini perempuan boleh ikut. Iya, kayak dan aku rupanya baru tahu beberapa, dan aku ngobrol sama teman-teman muslimku di sini, rupanya di beberapa negara lain perempuan ikut sholat Jumat tuh kayak biasa banget gitu loh. Makanya mereka ngasih ruang buat sholat Jumat buat perempuan di sini. Oh berarti termasuk lingkungan yang ramah muslim gitu kali ya Kak? Lumayan, tapi aku nggak bisa bilang untuk semua orang ya, karena aku pernah melihat dengan mata kepalaku sendiri dan terjadi di sebelahku, komentarnya nggak enak gitu loh. Kayak temanku dulu, temanku ini orang Turki, dia lagi ngambil antropologi dan dia kayak visibly muslim gitu, dia pakai jilbab segala macam. Kami lagi ngobrol dan aku kan ikut program mahasiswa internasional yang kita kayak 1 bulan belajar bahasa Inggris akademik di sini gitu. Terus kita program ini tuh kita dapat $2.000 gitu. Ini dari kampus ya. Ini kayak dana settlementnya gitu buat mahasiswa internasional. Terus kita lagi makan, kayak seru aja lagi ngobrol gitu. Tahu kan, nah program itu ada donornya, dan donornya ini hampir semuanya orang kulit putih gitu. Jadi kayak ya, you saw this coming gitu. Jadi bapak-bapak datang ke kita, terus kayak dia nanya, kita lagi sibuk apa, kan ini lagi mingle sama donor gitu ceritanya. Terus dia lihat ke temanku, dia nanya kayak, oh kamu lagi di sini sendirian aja atau gimana? Terus dia kan memang bawa suaminya kan ke sini gitu. Suaminya juga lagi nyari S3, tapi lagi nyari S3 mereka tinggal di Amerika bareng gitu. Oh iya, aku lagi sama suamiku, kata dia. Terus oh suamimu lagi S3 apa di sini? Jadi dia tuh nggak kepikiran bahwa temanku ini yang sekolah di sini gitu loh. Pertama kayaknya nggak apa-apa gitu kan, oke lah, mungkin dia cuma seksis aja gitu, tapi bukan Islamofobik gitu. Sampai dia komen kayak, temanku bilang, oh enggak, aku yang sekolah di sini tuh aku, suamiku ngikut doang gitu. Sampai dia bilang, oh aku kira orang-orang perempuan muslim nggak boleh sekolah, kata dia. Aku kayak aku kan nggak dapet pengalaman kayak gitu, karena aku kayak shock gitu sama temenku berdua. Terus kayak bilang, oh no, gue bilang kayak jadi itu sampai kayak nggak bisa ngomong apa-apa karena kayak kita tuh kaget banget dapet komen kayak gitu. Terus dia kayak ngeliat ke aku, nggak apa-apa ya kan gitu, kayak no, I'm a Muslim tuh, kayak aku cuma nggak apa, kayak aneh banget gitu, aneh banget. Itu aku juga ngedengarnya shock banget. Iya kan, kamu mau apa kalau gitu? Iya, aku kayak bengong dulu gitu. Iya, ternyata emang tergantung kali ya Kak. Jadi emang ada beberapa oknum kali, jadi kita nggak bisa menggeneralisir gitu kali ya. Jadi ada aku rasa aku bisa mengeneralisir orang-orang sini ada Islamofobia. Itu bukan salah mereka pribadi gitu loh, maksudku. Kayak kalau kita kan oknum tuh kesannya kita nyalain masalah itu pribadi. Padahal menurutku, ini aku ngomong sebagai sosiolog ya. Oke. Ini masalahnya tuh institusional gitu. Ini ada masalah yang ada hubungannya dengan rasisme di Amerika yang udah panjang, dan ngelihat orang-orang Muslim yang kulitnya lebih gelap, apalagi sejak 9/11 September tanggal 11 gitu ya, itu udah yang mereka perang di Afghanistan, mereka kayak hubungan mereka dengan orang-orang di Timur Tengah gitu. Aku nggak pernah nyalahin orang-orang itu secara pribadi, tapi ya itu masalah institusional. Tapi tiap orang secara pribadi itu kita berhak meminta pertanggungjawaban dari komen-komen yang sangat menyebalkan seperti itu. Ya kita nggak bisa nyalahin pribadi, tapi kita harus tahu kita tetap berhak minta pertanggungjawaban. Dan kita harus tahu ini orang, kalau emang kamu tuh tidak rasis dan tidak Islamofobik, kamu nanya, oh kalau gitu apa yang kamu bisa, dan karena kita tahu ini bukan salah mereka juga, institusional kan, kamu bisa apa untuk melawan pengaruh institusional tersebut gitu. Oh jadi kayak gitu. Nah ternyata ada pertanyaan lagi nih Kak, dari Kak Andrea. Nah katanya itu persiapan apa aja yang udah dilakuin sebelum masuk S3 Kak. Nah terus ada lagi
lanjutannya, saran untuk anak-anak SMA yang punya rencana ambil kuliah di luar gitu, Kak. Nah, gimana tuh, Kak? Aku pertanyaan pertama ini persiapan ya. Apa ya? Aku tuh pingin banget menekankan semuanya terjadi karena kebetulan gitu loh. Kebetulan yang akhirnya tuh kayak numpuk dan akhirnya meleduk aku jadi S3 gitu. Mungkin persiapannya kayak ya aku tuh selalu menekankan sama orang-orang yang pingin kuliah, apalagi yang sampai pingin jenjang S3 itu, kalau kamu nggak suka riset, kamu nggak usah S3 gitu. Dan ini bukan aku merendahkan ya, tapi beneran kayak kalau kamu nggak suka riset, kamu tuh nggak bakal tahan di S3 gitu loh. Dan sayang kan, berarti kamu udah ngabisin waktu kamu di tempat yang tidak membuat kamu jadi orang yang lebih baik, kamu tidak sayang sama dirimu sendiri karena ini costly secara mental gitu. Jadi kayak kalau mau S2 S3 kayak aku awalnya pengen S2 karena apa? Aku waktu sampai 2016 sampai 2017 pertengahan aku selalu ngira kayak aku akan kerja di non profit terus. Jadi aku pengennya tuh yang praktis gitu. Makanya aku pengen S2 di beberapa kampus yang aku udah tahu. Jadi kayak sebelum lalala ye ngurusin yang kayak TOEFL, IELTS itu urusan nanti yang itu juga butuh apa ya, modalnya sangat besar, kayak kamu harus ngumpulin uang segala macam, kamu harus belajar. Tapi yang pertama kali itu kayak kamu tuh pingin S2 tuh buat apa sih gitu loh, dan jangan sampai salah milih kampus gitu. Itu fatal banget kalau salah milih kampus. Kamu tuh jangan hanya karena kayak tiba-tiba nama aku sekolah di Harvard gitu misalnya, terus kayak kamu akhirnya nggak cocok dapet apa yang kamu mau. Dan karena soalnya kalau udah S3 salah kampus tuh serius, kamu nggak suka akhirnya dia ngerjain apa, kamu jadi stres karena ini kan prosesnya lama. Kamu tuh bukan tipe hal yang bisa kamu kayak angping keluar abis itu coba lagi gitu. Ini serius gitu, dan ini soalnya ngambil waktu kamu sangat banyak, kayak 4-6 tahun kan sebenarnya. Iya, Jadi kayak untuk S3 kamu harus tahu kamu suka riset, dan itu tuh kayak itu yang harus gitu loh. Aku nggak peduli mau jadi akademik kayak habis itu mau jadi apaan, tapi yang penting itu riset, titik. Riset itu kan berarti kayak berpikir kritis, for whatever that means gitu. So palingnya minimal kayak penasaran akan banyak hal, dan kamu tuh tahu kayak rasa penasaran kamu tuh datang dari mana, butuh banyak refleksi ke diri sendiri, butuh untuk jujur sama diri sendiri, kamu mau ngapain ini buat apa. Itu persiapan yang itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya rada-rada berbau-bau krisis eksistensi gitu, kayak aku mau ngapain gitu, ngapain gue riset ini. Tapi bagiku tuh itu yang membuat aku tahu kayak oh ya, aku nggak suka kerja 9 to 5, aku pengen kerja jadi dosen akademik yang kayak aku ngatur sendiri jadwal aku tuh gimana gitu. Persiapannya selain itu ya banyak, ini klise tapi banyak membaca, banyak diskusi, latihan menulis. Karena aku sering ngobrol sama teman-temanku yang bahkan juga walaupun mereka nggak S3 tapi kayak S2 gitu misalnya ke via LPDP. Hal yang paling berat bagi mereka tuh adalah nulis gitu. Dan itu kan bukan pedagogi yang cukup biasa di pendidikan di Indonesia kan gitu. Karena kan kita banyak kayak template gitu segala macam. Berapa banyak sih aku sangat tidak mendukung ini, ngelihat dosen-dosen di sosial media marah-marah soal mahasiswanya kayak nggak bisa nulis ini segala macam. Nggak usah di sosial media gitu loh, aku nggak suka sih. Tapi kayak itu adalah masalah yang bukan bantuku, kayak mahasiswanya juga nggak tahu resource-nya apa gitu loh. Di sini kalau tulisanku jelek, aku ada namanya writing center. Aku tinggal datang konsultasi tulisanku jeleknya di mana, kayak di diagnosa gitu, kayak ini ayo kita nulisin bareng. Kan kita nggak punya itu di kampus-kampus di Indonesia. Gimana cara ngelatih nulisnya gitu. Jadi kayak dan makanya kayak nulis esai soal riset gitu, kamu tuh udah datang dengan pertanyaan risetnya itu apa gitu. Again, nggak perlu harus kamu ikutin risetku yang sekarang jauh beda sama riset yang mau aku tulis di aplikasi. Nggak apa-apa, tapi palingnya kamu tahu pertanyaan ini tuh buat apa, datang dari mana, dan akan kemana gitu. Rencanain aja dulu gitu, karena emang S3 ini adalah soal planning gitu. Dan latihan menulis dan membaca tuh kayak nggak cuma oh ya baca selesai gitu, tapi kayak bercakap. Aku pakai istilahnya sama teman baikku namanya Yunike tuh teman baikku S3 di sini sejarah. Namanya itu proses bercakap-cakap dengan buku gitu. Kamu baca buku misalnya ini aku cuma ada buku gitu. Buku ini ditulis sama siapa,
dia menjawab pertanyaan dari siapa dan tentang apa, dan dia akan memantik diskusi seperti apa di masa depannya gitu loh. Jadi cara membacanya itu nggak yang kayak terisolasi, tapi kayak kamu baca ini itu mensejarahkan, naruh bukunya tuh di timeline kamu gitu loh. Wah, semoga menjawab ya Kak tadi pertanyaannya. Nah, terus aku mau nanya nih Kak, jadi kira-kira pesan apa sih nih, karena berhubung waktu kita ternyata nggak lama lagi Kak, cepet banget, nggak apa, padahal pertanyaanku tuh masih banyak banget yang mau aku tanyain ke Kakak, tapi waktunya itu ternyata nggak kerasa, udah tinggal 5 menit lagi. Oh Mungkin ya. ini pertanyaan terakhir, ya, mungkin ini pertanyaan terakhir sekaligus closing statement kali ya. Tapi sebenarnya aku mau nanya lagi nih, tapi aku takut dimatiin sama IG-nya nanti, kayak gitu. Jadi, nih aku mau tanya. Jadi pesan kakak untuk anak-anak muda yang mau kuliah ke luar negeri, ingin menambah ilmu dan ingin belajar ilmu-ilmu baru kayak gitu, itu tuh apa sih Kak? Dan closing statement kakak itu kayak gimana? Apa ya, uh, maaf ya aku bukan orang yang terlalu motivasional gitu soalnya. Orangnya ada cuek gitu. um, Hmm. Apa ya pesannya, kalau emang mau ke luar negeri kayak kamu harus tahu kamu mau ngapain pergi ke luar negeri gitu ya. Nggak ada yang salah juga sih kamu pergi ke luar negeri ya biar Instagram kamu cantik. Kayak aku jujur aku tuh sebenarnya nggak, sangat tidak peduli sama intensi. Aku sebagai orang yang sangat suka ngobrol sama orang, aku sebenarnya cukup tidak terlalu peduli sama ya, niat orang-orang pergi untuk beberapa hal gitu. Kayak sekolah itu bukan hidupku, itu bukan urusanku gitu. Tapi kalau kamu emang mau sekolah ke luar negeri gitu, kayak aku nggak bisa ngomong soal S1 ya, kan aku nggak tahu rasanya ngapain pergi ke sekolah ke luar negeri pas S1 gitu, kan aku nggak punya privilege segede itu rupanya. Apa ya, stay curious, jadi tetap penasaran gitu loh. Kayak passionate, aku sangat-sangat bagiku yang membedakan orang yang S3-nya sukses segala macam tuh kayak mereka, kamu tuh bisa ngeliat gitu di mata mereka, kayak mereka tuh sangat semangat ngomongin ini gitu. Mereka tuh sangat semangat sama risetnya, kayak mereka tuh memperlakukan riset mereka tuh kayak itu tuh nggak, ini bukan dalam artian kayak hidupmu kerjamu ya, tapi kayak they really love what they're doing gitu. Dan aku nggak, bukan masalah kayak, bukan semangat neoliberal kayak do what your passion is gitu, bukan itu juga sih. Tapi kayak kalau kamu ngerjain itu dan apa ya, aku tuh senang ngeliat orang lain senang ngerjain suatu hal. Dan itu kebanyakan anak S3 yang aku pikir kayak sangat berhasil, mereka mau keluar negeri, kayak mereka tuh punya satu hal yang jadi kayak jangkar mereka dalam hidup ini untuk dalam sekolah gitu. Misalnya aku misalnya jangkarku adalah aku pengen banget studi konflik gitu. Kalau aku nggak ngerti konflik tuh kayaknya aku panas dingin gitu misalnya. Dan ada orang-orang kayak gitu, dan kayak kamu tuh nggak mesti harus kayak ada jangkar moral kayak aku harus ngelakuin sesuatu di dunia ini. Enggak, paling nggak buat diri kamu sendiri aja gitu, minimal kayak kamu tahu hal apa yang membuat kamu penasaran dan kamu kerjain itu biar kamu tuh nggak penasaran lagi gitu. Sederhana sih, tapi sampai kamu ngerjain itu sendiri, kamu baru tahu kayak wow, penasaran kamu nih terlewat besar hanya untuk dilewatkan begitu saja gitu. Wow. Keren juga sih. Jadi itu bukan motivasi tapi jadi pengingat juga kali ya Kak. Kayak gitu. Jadi keren banget sih emang ini cerita-cerita dari KPP. Dan ini ada juga nih katanya, KPP thank you sharing-sharingnya, sehat-sehat di sana. Siapa yang ngomong itu? Nah, ini dari ya, sebelumnya aku terima kasih banyak pada KPP udah mau meluangkan waktunya, sudah mau berbagi ilmu bersama kita, sharing-sharing bersama kita. Mungkin mohon maaf kalau ada kata-kataku yang salah. Dan sebenarnya aku mau nanya-nanya lagi, kayaknya Kak, nanti aku via chat boleh nggak sih Kak? Ini kayak pertanyaan pribadiku gitu, aku kayak nanya, aduh gimana nih? Ya tapi ternyata waktunya juga udah habis. Aku takut keburu dibatin sama Instagramnya. Oh, ada batas Sehat-sehat. Iya, takutnya iya batasnya 1 jam. Okay. Sebelumnya itu terima kasih banyak kepada KPP. Sehat selalu dan sukses selalu untuk semua kegiatannya dan semua rencana-rencananya di masa depan. Amin. Ya, doain aja gue dapet S3 kelar ya, nggak. Amin. Amin. Iya, sehat-sehat KPP. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Sehat-sehat Kak.
Dah, terima kasih. Ya, ya, terima kasih Kak. Selamat Selamat pagi, pagi, selamat selamat malam. beraktivitas. Selamat beraktivitas. Ya, makasih Kak.